Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Hapsari di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sumber daya manusia di dalam manajemen operasi. Menurut Rusdiana, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari manajemen sains yang mengacu pada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Konsep MSDM strategis yaitu satu, kemampuan SDM memberikan add value maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage perusahaan. Lalu yang kedua adanya SDM expertise, yang ketiga kecenderungan global. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan SDM sebagai pengelola sistem agar sistem berjalan. Maka pengelolaan harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya ada cakupan MSDM. Cakupan MSDM diantaranya adalah melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja, menyeleksi calon tenaga kerja, memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru, menata upah dan gaji, menyediakan insentif dan kesejahteraan, menilai kinerja, mengkomunikasikan, mewawancara, penyuluhan, dan pendisiplinan, lalu pelatihan dan pengembangan, dan membangun komitmen karyawan. Lalu ada perubahan peran MSDM. Perubahan peran MSDM diantaranya ada perubahan lingkungan bisnis, yaitu perubahan eksternal dan perubahan internal. Lalu tantangan kualitas, tantangan teknologi, dan tantangan sosial. Lalu ada perubahan peran SDM dalam paradigma lama, yaitu dalam paradigma lama, peran Departemen SDM hanya pelengkap. Dalam paradigma baru, peran SDM sudah memiliki peran strategis. Artinya, peran SDM memiliki kontribusi dalam menentukan masa depan organisasi melalui orientasi fungsional, bukan hanya pada pengawasan, pengarahan, dan pengendalian, tetapi juga pada pengembangan, kreativitas, fleksibilitas, dan manajemen proaktif atau coordination, serta mengoptimalkan proses komunikasi dua arah dan perencanaan bottom up. Selanjutnya ada dimensi peran perilaku karyawan yang dibutuhkan, yaitu satu, strategi inovasi. Tingkat kreativitas yang tinggi, berfokus pada jangka panjang, mempunyai tingkat kerja yang sama tinggi, perilaku mandiri, cukup memiliki perhatian pada kualitas dan kuantitas, seimbang dalam orientasi proses dan hasil, penerimaan risiko pada tingkat yang lebih tinggi, serta toleransi yang cukup tinggi terhadap ketidakpastian. Yang kedua, strategi kualitas. Perilaku yang relatif berulang dan dapat diprediksi, berfokus pada jangka menengah. Mau kerjasama, perilaku mandiri, fokus pada kualitas, fokus pada proses, kurang berani mengambil resiko, komitmen terhadap tujuan organisasi. Implikasinya yaitu organisasi hanya membutuhkan sedikit karyawan untuk membuat output yang sama dan standar. Yang ketiga, strategi pengurangan biaya. Perilaku yang relatif berulang dan dapat diprediksi, berfokus pada jangka pendek, lebih mengutamakan pada kegiatan individu, dan otomatisasi, cukup memberikan perhatian kualitas, perhatian terhadap kuantitas output, kurang berani mengambil resiko, dan lebih menyukai kegiatan yang bersifat stabil. Perubahan peran MSDM ada revisioning peran SDM, yaitu peningkatan inisiatif bekerja dalam diri seseorang dan etos kerja yang baik. Lalu ada repositioning perilaku SDM. Ada tiga strategi dalam keunggulan kompetitif. Yang kesatu strategi inovasi, yang kedua strategi kualitas, dan yang ketiga strategi pengurangan biaya yang menekankan pada usaha organisasi menjadi produsen dengan penawaran harga produk yang rendah. Lalu ada revisioning kompetensi sumber daya manusia, ada juga implikasi repositioning peran SDM, dan yang terakhir ada pencapaian peran strategi SDM.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.